Peggy bebas, penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Yang keputusan pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky dilakukan pada Senin 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Hasil dari sidang putusan pra-peradilan tersebut, Hakim resmi menyatakan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum. Bagaimana menurut kamu? Putusan sudah dijatuhkan, intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Hadirin dimohon tenang. Hadirin dimohon Baik tenang. ya. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sangka-takal hari ini, menurut pandangan saya, menimbulkan keresahan, menimbulkan kegaduhan, maka tolong lapas untuk ambil yang bersangkutan, simpan dia di tempat ditahan. Bohong kau nggak berani. Ayo sekarang, kalau kau yang memulai, maka kau yang akan mengalir. Saya tidak pernah minta damai dengan hormat. Nanti bilang saya minta damai, tidak perlu saya minta damai sama hormat. Keadilan masih ada di Republik ini. Ternyata keadilan juga untuk milik rakyat kecil, rakyat yang tertindas, rakyat yang miskin. Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan Yesus untuk segala kebaikannya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Hakim. Yang ketiga, terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, juga Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengawal perkara Peggy Setiawan ini dari awal sampai akhir. Dan hari ini kita melihat bahwa keadilan masih ada di Republik ini. Ternyata keadilan juga untuk milik rakyat kecil, rakyat yang tertindas, rakyat yang miskin. Penyidik harus belajar lagi sama Mas Iman nih. Belajar lagi. Penyidik harus belajar lagi dalam menetapkan tersangka jadi penegak hukum. Penyidik harus banyak belajar, ya. Jangan sampai seperti ini. Ya, putusannya memalukan. Nah guys, setelah memenangkan sidang pra-peradilan, pengacara Tony, kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini meminta agar penyidik ini belajar lagi dalam menetapkan tersangka. Jangan sampai kejadian seperti ini atau kejadian seperti Peggy ini terulang kembali. Karena kalau menurut pengacara Tony ini memalukan. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah penetapan tersangka dari Peggy Setiawan ini benar memalukan? Dan kalian sependapat dengan pengacara Tony? Yaitu penyidik ini harus belajar lebih dalam lagi. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Ya kalau menurut saya sih, ya penyidik harus menjadikan status tersangka Peggy Setiawan ini sebagai pelajaran. Jangan sampai terulang kembali di masa yang akan datang. Ya kita tunggu saja apa langkah yang akan dilakukan. Yang pertama bahwa dengan dikabulkan permohonan kami anggap bahwa ini hukum berdasarkan fakta, sehingga putusan ini tentunya bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan termohon. Tapi yang lebih penting adalah bahwa ini untuk kepentingan Indonesia. Artinya apa? Saya benar-benar merasakan bahwa di pengadilan Kota Bandung ini betul-betul ditegakkan pilar keadilan. Betul-betul berdiri kokoh pilar keadilan. Sehingga dengan putusan ini kami selaku kuasa hukum Peggy Setiawan merasa sangat puas. Kemudian kami juga tidak menilai siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi pada intinya yang menang adalah sebuah kebenaran dan sebuah keadilan. Kira-kira demikian. Apakah ada pesan atau ada pendapat atau ada buat semua para siapapun ya yang sedang berjuang, yang sama dengan kami berjuang, jangan selalu ragu. Ketika kebenaran masih ada sisi-sisi kebenarannya, selalu ungkapkan apa adanya, tanpa ada rekayasa, tanpa ada desain. Insya Allah putusannya bisa dikabulkan. Dari harusnya hari ini sudah harus dibebaskan, harus dia kan. Mungkin setelah ini kami akan langsung ke Polda Jawa Barat untuk menjemput. Sudah tidak ada semuanya udah clear, selesai, final, ya, oke. Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara.
kebebasan Peggy. Nah, makanya pada hari ini kita kumpul di sini dalam satu sukacita. Terima kasih juga, tak lupa terima kasih kepada rekan-rekan wartawan TV One dan luar biasa yang terus mengawal perkara ini sampai hari ini. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya dari tempat ini kami akan pergi ke Polda untuk menjemput Peggy untuk segera pulang hari ini juga. Apapun alasannya, Peggy harus pulang. Tetap kita bawa Peggy pulang hari ini juga. Kita akan persiapan, ya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya, hari ini tidak akan menunda-nunda lagi siang ini ya. Jadi mohon teman-teman ya, dikasih waktu dulu ya, kita akan persiapan langsung menjemput Peggy ini. Mbak Luciana, sedikit dong Mbak Luciana, ayo apa yang mau disampaikan akan ketemu dengan Peggy? Bilang kangen Amel bilang. Jadi begini, sebelum sidang putusan ini, 2 hari lalu saya sudah sering menyampaikan ke media, hakim ini pasti akan mempertimbangkan 2 hal. Satu, penetapan DPO sesuai prosedur atau tidak. Yang kedua, penetapan tersangka sesuai prosedur atau tidak. Dan ternyata benar kan? Nah, ketika hakim tunggal tadi sudah sedang menganalisa secara hukum apakah DPO itu sah atau tidak, dari situ saya sudah bisa nebak, ya, dari situ saya sudah bisa nebak. Ini DPO-nya sudah tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan Perkapolri nomor 14 tahun 2012, karena ditetapkan DPO 15 September 2016. Sudah terbaca dari situ putusan hakim ini akan mengabulkan permohonan kami. Satu, putusan PUU 12/21/2014 itu final dan mengikat, jadi tidak bisa lari dari itu. Nah, jadi makanya saya terima kasih sekali kepada Hakim Eman Sulaiman. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Hakim dan keluarga besarnya. Saya berdoa supaya Bapak segera naik jabatan. Nah, sedikit dari Pak Iswandi sedikit. Ya, tanggapan saya adalah dengan ada kejadian ini adalah kemenangan bagi masyarakat Indonesia, dan kita ini koreksi buat penegak hukum agar hati-hati untuk mentersangkakan orang. Itu aja Mas dari saya. Satu lagi, ini penting, Bapak Kapolda Jawa Barat yang terhormat, Bapak itu orang hebat, Bapak punya integritas, apalagi Bapak mantan penyidik KPK. Usut tuntas dari nol, Pak. Pak Rudi ngomong dong sedikit Pak Rudi, tadi pihak Ibu dan Luciana sudah menyampaikan, kalau dari Pak Rudi sendiri bagaimana Pak? Terima kasih banget sebagai orang tua setelah Peggy bebas. Terima kasih banget pada wartawan-wartawan, pada semua rakyat Indonesia telah mendukung Peggy Setiawan ya. Dari awal sampai akhir Peggy Setiawan orang baik, orang tidak bersalah. Amin ya robbal alamin. Telah dikabulkan itunya. Terima kasih dukungannya ya. Puas nggak Pak mendengar keputusan hakim Pak? Sangat puas banget Pak, sangat puas banget ya. Amin ya robbal alamin, karena dukungan dari rakyat Indonesia yang selalu dari awal sampai akhir mendukungnya. Amin ya robbal alamin. Berarti ikut juga nanti akan menjemput Peggy Setiawan Pak? Ikut sama karena akan sekarang nanti akan menjemput ya. Siap. Gitu aja, makasih ya rekan-rekan, makasih banget ya. Mbak Luciana ada yang mau disampaikan mungkin Mbak? Ya, alhamdulillah keputusan ini sesuai dengan yang kami inginkan, dan emang kakak saya tidak bersalah, dan terima kasih kepada hakim telah memutus seadil-adilnya keputusan ini, karena ini nasib seseorang. Terima kasih untuk hakim, terima kasih untuk semua dukungannya, sangat-sangat terima kasih. Ikut juga ya jemput Peggy? Iya, ikut. Semua ikut keluarga, ikut semua. Ya. Terima kasih ya. Ayo. Tunggu mobil. Kita ketemu di Polda ya. Di Polda ya. Itu udah koordinasi dulu dengan rekan-rekan PH. Ini saking terharu banget anaknya. Permisi, kita mau bergeser. Oh ya, siap. Ayo, permisi. Kita ke Polda, langsung ke Polda menjemput Peggy ya. Permisi. Kita ke Polda.